Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera, salam untuk alam semesta semuanya, yang kelihatan atau tidak kelihatan. Bukan berarti saya khasaf, bukan berarti saya bisa melihat makhluk ya bos. Ya, alangkah baiknya kita memberikan salam kepada mereka. Ngomong-ngomong tentang salam bos, salam ya. Salam mungkin sebuah doa ya. Doa yang paling sering saya lantunkan adalah Al-Fatihah. Itu pun saya menganggap bukan saya yang berdoa, karena saya sendiri alhamdulillah mungkin sudah, yang saya ingat ya mungkin sebelum puasa, anggap saja mulai puasa, saya itu tidak pernah mendoakan diri saya sendiri. Dan saya pun berhati-hati untuk mendoakan orang lain. Saya berdoa untuk diri sendiri aja, gak pernah gitu, sungkan izin dan enggan. Tapi pun kalau ada, itu saya yakin itu kehendak Allah gitu loh. Dan setidak-tidaknya saya itu ditempatkan sama Allah itu agar sama dengan Anda dan tidak terlalu di luar kewajaran. Nah, gitulah. Paham ya bahasa saya di situ. Mohon izin ya untuk sedulur-sedulur semua, untuk guru-guru pembimbing, guru-guru, murid-murid semua, untuk menularkan ilmu tauhid ini dengan semampu saya ya. Ya, kita mau membahas lagi masalah jungkir balik, kerja maksimal, zong. Tidak dapat apa-apa, cuma kekhawatiran, ketakutan, kepusingan, bahkan naudzubillah sampai penyakit di era peradaban sekarang. Naudzubillah ya bos ya. Makanya saya ingin menularkan solusi-solusi itu. Solusinya gampang. Ini intinya, baiat. Nanti banyak di situ ada baiat yang disuruh untuk dzikir sirul asrar, dzikir sir, atau selalu dilihat Allah, selalu berzikir pada Allah. Kalau di kejawen saya kurang paham, cuma ya alhamdulillah sudah dibuka lebar-lebar ilmu tentang dinu tauhid ini. Itu ya bos ya. Itu kan maksudnya udah paham tuh. Ayo, waktunya ayo. Takut. Ya kalau memang udah dikehendaki takut terus setakut-takutnya ya nggak masalah. Tapi kalau Anda pengen cepet, segera cari tahu. Kalau Anda ingin seumpama ngobrol langsung, silahkan. Tunggu waktu, cari jadwal mana sama-sama biar sama-sama longgar. Dan itu semua bukan saya bos. Jangan sampai saya sendiri merasa saya yang melakukan, biar saya tidak mengaku-ngaku gitu ya bos ya. Bahkan alhamdulillah sama Allah sekarang saya dikehendaki setelah YouTube juga monetisasi saya dicabut, akhirnya saya memberanikan diri atau dikehendaki Allah untuk menularkan ngaji diri ini ya, ngaji hati. Terus di TikTok saya juga tidak dapat apa-apa, Facebook juga tidak dapat apa-apa, IG juga tidak dapat apa-apa. Enak kan, makanya saya tidak punya tendensi apapun, tidak ada pamrih apapun, tidak ada guru dan murid antara saya dan Anda. Setelah Anda bisa sendiri, jalan sendiri, silahkan. Anda nanti akan dibimbing langsung sama Allah sendiri gitu loh. Tidak ada tendensi apapun di sini. Saya hanya ingin menularkan hidup saya, mati saya yang memelihara Gusti Allah. Enak kan? Terkesan enteng dan enak. Kalau tidak masuk, Anda tidak akan paham. Alhamdulillah. Proses agar diakui bisa ini itu. Anda masih bisa ini itu, kerja maksimal. Anda tidak mengalami seperti saya. Lah ini. Anda tidak tahu yang saya alami. Secara
kecil, ya mungkin masalah yang Anda alami garis kecil ya, itu tidak persis, tidak sama dengan Anda. Tapi secara garis besarnya, itu bimbingan langsung seperti itu ya sama. Allah tahu porsi Anda, kapasitas Anda, dan kapasitas saya. Mampu, ya pasti Allah tahu kemampuan Anda seperti apa dan sampai mana. Tetap aja kalau udah egonya besar, egonya tinggi, intinya memberikan tepeng, memberikan aling-aling untuk belajar ilmu tauhid ini. Tapi ada juga memang Anda sendiri memang belum begitu banyak tahu tentang hukum syariat, tahu tentang hukum-hukum di syariat, atau pelajaran tentang syariat atau hukum-hukum syariat. Jadi Anda belum begitu memahami atau belum begitu yakin tentang Tuhan Anda. Jadi Anda sendiri nanti masih banyak yang belum dibuktikan langsung dengan keegoan Anda, kemakhlukan Anda. Jadi memang itu prosesnya Allah ya bos, proses yang Gusti Allah berikan agar Anda sendiri yakinnya di atas yakin bahwa Allah itu ada, dan yakin Anda akan masuk ke dalam circle orang-orang dinu tauhid gitu ya. Jadi itu memang kehendak Allah seperti itu. Makanya kadang sama Allah, Gusti Allah dikehendaki yang sebelumnya Anda tidak pernah sholat, akhirnya sholat. Di situ pun Anda masih ada aku, masih ada merasa aku sudah sholat, tapi kok tetap ringannya cuma sedikit ya, belum maksimal. Ya, maksimalnya nanti di dinu tauhid, di thoriqoh, di hakikat itu. Yang dulunya mau sholat, mau jamaah, mau ke masjid, itu kepikirannya banyak. Anda masih benci orang ini, takut dirasani ini, takut orang itu nanti berbicara apa, takut malu dilihat orang, terus takut di masjid itu ada orang yang Anda benci, takut di masjid itu ada orang yang Anda masih punya sakit hati, macam-macam. Nah, di sini saya hanya menularkan ini loh cara atau jalan atau ilmunya yang cepat untuk selalu dekat dengan Allah, biar hati tenang, damai, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Seperti ayam Anda besok makan apa, ya wis cari besok. Contoh kasarnya seperti itu. Apalagi orang-orang yang masih dangkal atau masih yang belum ikut ke dinu tauhid, nanti kalau membaca istilahnya kata-kata saya, pasti melihat saya katanya sudah tidak mau duniawi, sudah meninggalkan dunia, memfanakan diri. Yang saya maksud, konsep Anda terbalik, bahasa umumnya gitu. Anda selama ini menuhankan fasilitas, Anda menuhankan alat. Jadi semata-mata yang saya lakukan pasti salah. Nah, sedangkan sama Allah sendiri, ya insya Allah, atau mungkin bahasa Anda biar ikut berpikir, Allah itu menghendaki saya untuk mendahulukan Tuhan saya, Tuhan kita. Didulukan Tuhan kita, tahu Tuhannya yang mana, selalu salat daim mengingat Allah, sholatnya
sifatnya 24 jam, baru nanti Allah memberikan rezeki yang sempurna, kenikmatan yang sempurna. Dan itu fasilitas saya, gitu loh bos. Bukan fasilitas saya dulukan, tapi Allah saya dulukan. Jadi setiap gerak saya, setiap yang saya lakukan itu penuh dengan kenikmatan dan keindahan. Paham ya? Semoga paham di sini. Yo beluke akeh, weng. Ya, alhamdulillah saya selalu didampingi dengan orang-orang yang hebat. Ya contoh. Gini loh maksud saya tidak punya cita-cita, saya tidak punya harapan, saya tidak punya planning. Itu orang macam-macam. Bob Sadino aja seperti itu loh. Bob Sadino. Kita kalau orang yang gelap Bob Sadino kok ditiru gini-gini, macam-macam wes. Tapi saya sendiri akhirnya belajar sama istri. Makanya di sekeliling saya adalah orang-orang hebat. Saya punya ayam saya buka lebar-lebar, saya lepas lebar-lebar untuk menjaga pakan biar lebih sedikit. Tapi kan kotorannya di mana-mana. Ketika saya punya keinginan yang timbul dari hati, itu kan keinginan saya yakin dari Allah ya. Itu demi kebaikan kalian semua, bukan untuk kebaikan saya sendiri. Saya ingat saya pengen gini, greenhouse saya mau saya bongkar, saya ambil plastiknya, saya pakai pagar biar ayam dia tidak kemana-mana. Lalu istri dengar, loh katanya tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan. Ya akhirnya saya potong sekalian, loh ya udah saya nggak punya keinginan. Padahal saya pengen memagari dengan plastik. Setelah dengar kan, oh iya nggak apa-apa gini-gini. Nah itulah maksudnya kan, keinginan saya itu bukan keinginan saya pribadi, bukan untuk mencari keuntungan saya sendiri, tidak gitu loh mas. Makanya saya sampai mengambil resiko. Saya tidak dapat apapun nggak masalah, tapi saya sendiri pun nanti juga dibimbing Allah. Ketika Anda ingin memanfaatkan saya, pasti Allah juga memberikan bimbingan langsung. Jangan lewat hati, keyakinan gitu loh bos. Kan udah kelihatan orang punya maksud baik, jelek. Walaupun nanti juga Allah mau membimbing atau memberikan saya orang-orang yang bagaimana, saya juga nggak tahu. Tapi tetap sami'na wa ta'na, mengalir seperti air gitu loh bos. Ya alhamdulillah, makanya kita ngaji diri ya, ngaji hati. Selalu Anda banyak berpikir, Anda banyak beribadah, tapi kalau tidak tahu makna ibadah itu sendiri, ya sayang banget. Anda berpikir salah, nggak salah, itu udah bimbingan Allah. Berpikir ini minta Allah ini dengan sifatnya, itu nanti akan timbul khotam itu membantu Anda, ya membantu. Tapi yang saya takutkan itu kan nanti, itu kan alat bukan tujuan utama. Yang takutnya nanti menjadi angkuh, sombong, takabur, terus sampai sok-sokan yang paling kan, na'udzubillah min dzalik, sampai merendahkan orang lain, menganggap orang yang lain itu di bawah kita sama. Anda dari kecil sudah pasti dibekali, kok orang ada beda-beda strata ya, kok jadi pusing. Ternyata puncaknya kenapa kok yang dikatakan adil. Kalau belum ikuti ilmu dino tauhid ya nggak tahu gitu ya bos. Lanjut Pak selanjutnya ya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.